Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Tutor Praktikum IPA di SD. Saya Nafisatul Zahra, mahasiswa PGSD dengan NIM 877697855 akan mempraktikkan bagaimana pencemaran di lingkungan ekosistem. Di sini saya akan mempraktikkan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Alat-alat dan bahan-bahan yang saya siapkan adalah yang pertama gelas cup berukuran 500 ml, kemudian sendok, kemudian ada biji kacang hijau, kemudian ada wadah air, kemudian ada air PDAM atau air ledeng, kemudian ada gelas ukur. Di sini saya menggunakan gelas ukur 500 ml, nanti saya akan gunakan 2 kali. Kemudian ada tisu dan ada gelas-gelas untuk nanti pertumbuhan kecambah. Selain itu saya juga membutuhkan plastik untuk penutup. Ini ada plastiknya, plastik seperti ini, nanti digunakan untuk menutup gelas yang sudah ada kacang hijaunya. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai praktik bagaimana pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang pertama saya akan membuat larutan-larutannya dulu. Saya akan menuangkan 1000 ml air. Saya gunakan 2 cup. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian saya akan memberikan 1 sendok teh deterjen. Seperti ini 1 sendok teh. Kemudian saya aduk. Setelah tercampur, saya akan menuangkan larutan ini ke dalam label 1. Artinya ini larutannya 100% mengandung deterjen. Seperti ini. Bapak Ibu dapat dilihat airnya sudah berbusa. Kemudian yang kedua, larutan yang tersisa ini saya akan kembali memberi atau menambahkan air sebanyak 500 ml lagi. Kemudian saya aduk. Saya tuangkan ke label kedua bernilai 50%. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian airnya ini akan saya tuangkan lagi sebanyak 500 ml. Maaf ya Bapak Ibu. Kemudian kita aduk lagi. Kita masukkan ke dalam label 3 yaitu 25%. Selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam label 25%. Nah, kita tambahkan lagi air. Begitu terus sampai ke label 3,1%. Selanjutnya yang terakhir ini adalah label kontrol air murni PDAM. Kita kasih air murni tanpa deterjen. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita akan mengambil biji kacang hijau. Nah, ketika diberi air seperti ini, biji kacang hijaunya ada yang mengambang di atas air, ada yang tenggelam di bawah air. Nah, yang bagus itu yang tenggelam di bawah air. Maka kita akan sisihkan yang ada di atas air ini. Kita sisihkan dulu biji-biji kacang hijau ini. Oke Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memasukkan tisu ke dalam gelas. Semua kertas berlabel diberi tisu ya. Seperti ini. Kita lanjut sampai di gelas yang terakhir. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Setelah kita membuat larutannya berdasarkan persenannya, kita akan lanjut mempersiapkan kacang hijaunya. Yang pertama label 100% ini saya sudah menyiapkan tiap cup nanti ada 10 biji kacang hijau yang sudah terpilih.
Oke, ini label 100% saya beri tisu, kemudian saya akan kasih larutan 100%, 100 dan 100 sampai tisunya basah. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menuangkan bibit kacang hijau yang telah dipilih di cup yang sudah saya beri tisu, alas tisu. Masing-masing cup ada 10 biji kacang hijau. Seperti ini masing-masing cup ya. Kita teruskan sampai di cup ke-5 dan cup kontrol. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah kacang hijau dimasukkan ke dalam cup yang sudah dibeli alas tisu, saya akan menuangkan larutan dengan konsentrasi yang sama. Seperti ini. Larutan dengan konsentrasi 100% saya masukkan ke dalam label 100% sebanyak 3 sendok sampai terendam. Oke. Kemudian saya teruskan ke larutan 50% di cup 50%. Sebanyak 3 sendok. 1, 2, 3. Kita akan begitu seterusnya sampai ke label kontrol Bapak Ibu. Setelah semuanya diisi dengan air dengan konsentrasi yang sesuai, selanjutnya saya akan menutup cup-cup ini dengan plastik hitam. Dikaitkan dengan karet ya Bapak Ibu. Seperti ini. Kita akan menutup semua cup-cup yang sudah berisi dengan kacang hijau. Baik Bapak Ibu, setelah semuanya tertutup dengan plastik warna hitam, kita akan menunggu selama 24 jam. Kita akan mengamati antar label apakah ada perbedaannya atau tidak. Assalamualaikum Bapak Ibu tutor. Ketemu lagi dengan saya di percobaan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ini sudah 24 jam, artinya saya akan memeriksa gelas-gelas saya yang kemarin sudah saya beri larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Ini penutupnya sudah saya buka. Nanti saya akan mengecek pertumbuhan tanaman ini. Nah, ini sudah semuanya sudah tumbuh. Kacang hijaunya nanti saya akan ukur dengan mistar satu persatu. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di hari kedua di 48 jam. Baik Bapak Ibu, yuk ikut saya untuk mengukur kacang hijau ini. Pertumbuhan kacang hijau dengan label 100%. Nah, ini penampakan kacang hijaunya setelah 24 jam. Nanti saya akan hitung satu-satu. Bapak Ibu, ini adalah penampakan dari kacang hijau yang saya tiriskan dari gelas. Gelas ini saya pindahkan ke sini untuk saya hitung pertumbuhannya. Yang pertama ada kacang hijau dengan larutan konsentrasi 100%. Kemudian yang ini 50%. Ini label ketiga 25%. Yang keempat 12,5%. Kelima 6,25%. Keenam 3,1%. Dan ini adalah kecampur dengan larutan kontrol atau air PDAM atau air ledeng. Kita akan mengukur satu-satu panjang dari pertumbuhan perkecambahan ini. Oke, nanti saya akan masukkan ke dalam lembar pengamatan. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan ketemu di 48 jam atau hari berikutnya. Baik Bapak Ibu, setelah 48 jam atau 2 hari, kita akan melihat hasil dari kacang hijau di tiap label. Ini yang label 100% saya buka. Nah, sudah tumbuh lebih panjang. Kita akan mengukur pertumbuhan kacang hijau ini dengan mistar. Kita ukur satu persatu. Oke, kita akan amati satu persatu dan kita akan ukur satu persatu dari biji kacang hijau yang tumbuh ini. Mulai dari label 100% sampai ke label kontrol.
kemudian kita catat apa yang kita amati. Demikian Bapak Ibu praktikum pencemaran lingkungan air dengan menggunakan deterjen dan kacang hijau. Kita melihat bagaimana pengaruh deterjen itu akan mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau di setiap labelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.